Tidak banyak yang kita minta, cuman 2 permohonan saja. Biarlah bahagia di dunia, asalkan di akhirat masuk surga. Betul nggak Bu? Tidak banyak yang kita minta, cukup 2 permohonan saja. Biarlah bahagia di dunia, asalkan di akhirat masuk surga. Ada yang protes? Karena kita sepakat ya, Masya Allah. Baik, mudah-mudahan dengan tema ini makin yakin kita hidup ini punya visi, misi, dan tujuan yang sama, yaitu meraih kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan akhirat khususnya. Sebab kalau ukuran bahagia dunia itu relatif. Sepanjang kita memahami rambu-rambunya, bisa ridho dengan yang Allah tentukan, kita sudah merasakan kebahagiaan kelas dunia. Bahkan pagi ini pun kita sudah merasa bahagia di majelis ilmu ketika mendapatkan doa dari malaikat. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang talabul ilmi, kabulkan doa dan permohonannya. Jadi malaikat mengaminkan doa kita. Maka jangan lupa di majelis ilmu kita bertemu, ruang istimewa, banyak-banyaklah berdoa. Saya tambahkan, tak akan hilang salam rindu, tak akan terbelah karena ukhuwah. Di majelis ilmu kita bertemu, semoga Allah turunkan berkah. Hafal Bu? Nggak hafal ya? Jangan heran ya, keluar dari masjid urusan terjawab semua, termasuk insya Allah hutang pun lunas. Amin. Asalkan karena doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saudaraku perindu surga pecinta ilmu. Jadi kalau ngomongin SMS, arti lain adalah syarat masuk surga. Urusan dunia sering kita bilang, sepanjang dipenuhi SKB-nya sukses. Itu urusan dunia SKB. SKB apa Pak? Syarat, ketentuan, berlaku. Dapat bonus, dapat hadiah, lulus. Itu SKB itu. Masuk ke mall aja ada SKB-nya Pak. Harus sudah vaksin, itu contohnya. Masuk ke masjid ada SKB-nya enggak? Ada. Protokol kesehatan tetap dijaga. Sempurnakan ikhtiar dengan doa. Kepada Allah kita meminta, semoga corona segera sirna. Itu urusan dunia Pak, SKB. Bagaimana urusan akhirat yang sangat besar, paling besar, istimewa karena kita akan menghadap kepada Zat yang maha besar. Bukan SKB, tapi SKM. Apa Bu SKM Bu? Kira-kira. Kalau urusan dunia SKB, syarat ketentuan berlaku. Kalau akhirat SKM. Apa Pak? Syarat, ketentuan, apa M-nya Bu? Yang tahu tunjuk tangan hadiahnya umroh. Apa Pak? Syarat ketentuan mutlak. Nah, harus mutlak baru bisa masuk surga. Apa itu mutlaknya? Ini dia. 1, memiliki iman yang benar dan menunaikan amal soleh. Itu syarat ketentuan mutlak yang pertama. Yang kedua, menjauhkan diri dari sebab-sebab yang menghalangi masuk surga. Imannya udah benar sebagaimana pesan Al-Qur'an, yaitu apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia harus seorang muslim. Karena barang siapa mencari agama selain Islam sebagai keyakinan pedoman hidupnya, pasti akan tertolak dan di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang rugi. Rugi artinya dimasukkan ke dalam neraka. Inna dina indallahil Islam. Nikmat terbesar adalah Islam. Ada pertanyaan, Ustadz, Islam itu kan dibawa oleh Rasulullah, namanya Islam dan ada di Al-Quran sebagai nikmat yang terbesar, sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina.
Itu ayatnya Quran surat Al-Maidah surat yang kelima ayat yang ketiga. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu, kucukupkan juga, telah kucukupkan nikmatku untukmu, aku ridho Islam sebagai agamamu. Maka ada ungkapan berarti Islam itu cuma zaman Rasulullah. Kalimat itu tidak betul. Karena ternyata para anbiya terdahulu itu juga muslim. Ada sebuah doa yang dimohonkan seorang Nabi Yusuf alaihissalam di Al-Quran pada surat yang ke 1201. Doa beliau itu apa? Tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam sebagai muslim dan kumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Berarti Islam sejak dulu, tauhid sejak Nabi terdahulu. Sempurnanya ajaran itu dilengkapkan dengan Al-Quran, tapi kitab terdahulu itu juga sudah ada dan kita imani kebenarannya. Taurat, Zabur, Injil kita mengimani, tapi kita tidak mengamalkan secara mutlak. Yang kita amalkan adalah Al-Quran. Begitu. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, harus menjauhkan diri dari sebab-sebab yang menghalangi masuk surga. Dalam hadis riwayat Bukhari dari seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Yaitu setiap umatku atau semua umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Ini kan kalimat yang luar biasa. Semua umatku masuk surga. Sayangnya tidak semua umat Rasul itu mau masuk surga. Banyak yang nggak mau. Jalan ke surga begitu mudah, murah harganya, banyak yang ogah. Jalan ke neraka mahal harganya, banyak yang maksa. Kata siapa? Bang Haji. Ya, masuk surga kan banyak jalan gratis lagi. Sholat gratis, zikir gratis, baca Al-Quran gratis, tahajud gratis, puasa gratis. Wah, banyak sekali yang gratis. Ternyata banyak orang yang nggak mau. Baik. Maka kemudian sahabat yang lain bertanya, ada yang bertanya kepada Rasulullah, apa benar sih ada yang nggak mau masuk surga? Kila, waman ya'ba ya Rasulullah. Ada seseorang yang bertanya, siapakah orang yang enggan tersebut ya Rasulullah? Maka Rasul kemudian menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yaitu Rasul mengatakan, barang siapa mentaatiku atau tidak bermaksiat kepadaku akan masuk surga. Tetapi barang siapa yang tidak taat yaitu bermaksiat kepadaku, sungguh dia orang yang enggan masuk surga. Itu Pak, banyak juga yang gak mau masuk surga. Di neraka banyak artis katanya. Ada yang berani gitu loh Pak. Masya Allah. Gak apa-apa di neraka, di sana banyak artis. Masya Allah, dia gak membayangkan beratnya siksa neraka itu. Gak terbayangkan pedih dan beratnya. Kalau kita biarlah bahagia di surga saja bersama dengan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sekarang kita lihat dalil-dalilnya. Ini dia dalil-dalilnya, Bapak Ibu sekalian. Iman dan amal soleh itu seiring sejalan. Iman saja tidak cukup, harus dibuktikan dengan amal soleh sebagai syaratnya, maka dia dapat surga. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat yang kedua ayatnya 25. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa basyiril ladzina aamanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik atau beramal saleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Ini dalil yang pertama. Quran surat
Al-Baqarah surat yang kedua ayat nomor 25. Kabar gembira, surat cinta Allah, berikan informasi kepada orang beriman. Yang kedua, Quran surat yang sama Al-Baqarah ayat nomor 82. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Yang ketiga, walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudakhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat nomor 57. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalam selama-lamanya.